Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Tiara Andika Fariza, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 21042365 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Di sini saya menyampaikan presentasi tentang globalisasi dan konsekuensinya bagi pembangunan Indonesia yang merupakan tugas dari mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Habibie, MSc. Nah, di sini pembahasan yang akan kita bahas pertama itu adalah sesuai dengan judulnya, globalisasi dan konsekuensinya bagi pembangunan di Indonesia. Menurut John Rennie Short, pada tahun 2000, globalisasi merupakan suatu proses di mana terkaitnya orang-orang maupun tempat-tempat, institusi, dan peristiwa di sekeliling dunia. Singkatnya, definisi dari globalisasi adalah meningkatnya tekanan kepada dunia untuk menjadi suatu aliran jaringan, tunggal dari uang, gagasan-gagasan, dan hal-hal penting lainnya. Globalisasi prosesnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang what is globalization. Nah, apa sih itu sebenarnya globalisasi? Seperti yang sudah tertera di slide, globalisasi adalah suatu proses di mana orang, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara berinteraksi dan berintegrasi melalui perdagangan dan investasi internasional yang berdampak pada lingkungan, budaya, sistem politik, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan fisik manusia dalam masyarakat di seluruh dunia. Nah, secara singkat, globalisasi ini bisa dinamakan tentang proses menyatunya seluruh dunia. Nah, melalui globalisasi ini, interaksi antar dunia itu akan menjadi lebih mudah. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana proses globalisasi di Indonesia. Nah, seperti yang sudah dilihat di slide, proses globalisasi di Indonesia itu merupakan proses kehidupan yang serba luas dan tidak terbatas mendunia, sehingga pengaruhnya sangat dapat mengubah tatanan kehidupan bangsa seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk di Indonesia sendiri, proses globalisasi dimulai ketika Vasco da Gama dan Christopher Columbus dari Eropa pada 500 tahun lalu untuk berdagang. Namun hal ini menjadi awal munculnya kehendak menguasai suatu wilayah bangsa lain untuk menghisap kekayaan dari bangsa lain atau kolonialisme. Maka saat itulah sudah mulai tertanam benih-benih yang namanya globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi merupakan kelanjutan dari kolonialisme. Era kolonialisme merupakan juga era perkembangan paham kapitalisme di Eropa. Paham kapitalisme dikembangkan oleh Adam Smith. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Ciri-ciri kapitalisme adalah yang pertama, sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki individu. Yang kedua adalah barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas atau free market yang bersifat kompetitif. Yang ketiga adalah modal, baik berupa uang atau dalam bentuk kekayaan lainnya, diinvestasikan ke berbagai usaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, proses berikutnya dilanjutkan dengan era pembangunan yang ditandai dengan penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpusat pada negara sendiri. Ketika era pembangunan mengalami krisis, maka dunia termasuk pada era baru, yaitu globalisasi. Pada era globalisasi ini, negara-negara didorong untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi global. Aktor utamanya bukan lagi negara sebagaimana di era pembangunan, melainkan perusahaan-perusahaan tradisional atau traditional corporation, TNCS, dan bank-bank tradisional atau traditional banks, TNBS, Bank Dunia dan IMF atau International
Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional, WTO, APEC, atau Asian Pacific Economic Corporation, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas aspek globalisasi. Nah, apa aja sih sebenarnya aspek-aspek globalisasi ini? Nah, yang pertama itu ada aspek di bidang politik, yang kedua akan ada aspek di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang sosial dan budaya, yang keempat di bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang pertama kita bahas di sini adalah di bidang politik. Aspek di bidang politik ini memberikan dampak positif dan juga negatif. Contoh dari dampak positif, aspek globalisasi di bidang politik adalah terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, yang kedua adalah terjadinya perubahan lembaga-lembaga negara. Misalnya, ada Mahkamah Konstitusi, dihapus hanya DPA atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD atau perubahan lainnya. Yang ketiga, muncul partai-partai politik baru dan lain sebagainya. Nah, namun ada juga nih dampak negatifnya. Apa sih dampak negatifnya? Dampak negatif yang pertama adalah munculnya sikap arogansi politik atau kekuasaan dan politik. Yang kedua adalah adanya money politik dalam kehidupan masyarakat. Nah, money politik ini sering terjadi di saat proses kampanye untuk pemilihan suatu kepala daerah. Aspek globalisasi yang selanjutnya adalah aspek di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi juga sama memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama kita bahas adalah dampak positifnya. Dampak positifnya apa aja sih? Yang pertama, rakyat secara mudah memperoleh barang konsumtif yang diperlukan. Yang kedua adalah mempermudah proses pembangunan industri. Yang ketiga adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat adalah membuka lapangan kerja yang memiliki keterampilan kerja. Yang kelima adalah suku bunga yang rendah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah dampak negatifnya. Apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama adalah matinya usaha kecil yang tidak kompetitif. Yang kedua adalah munculnya kebijaksanaan pemerintahan yang tidak menguntungkan petani. Yang ketiga adalah upah kerja yang belum profesional atau masih rendah. Yang keempat adalah jumlah angka pengangguran yang masih tinggi. Yang selanjutnya kita akan membahas aspek bidang sosial dan budaya. Ada juga nih dampak positif dan negatifnya. Yang pertama kita bahas adalah dampak positif. Dampak positifnya antara lain mempercepat pertumbuhan pola kehidupan suatu bangsa. Yang kedua, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Dampak negatifnya antara lain kesulitan pengendalian dan seleksi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua adalah mudahnya memperoleh barang-barang ilegal seperti barang-barang pornografi dan narkoba. Yang ketiga adalah pudarnya rasa kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Yang keempat adalah makin meningkatnya budaya kekerasan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir ini ada di bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan. Apa aja sih dampak positif dan negatifnya? Dampak positif yang pertama adalah kerjasama pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah diperlukannya pasukan bersenjata untuk kepentingan perdamaian negara-negara yang sedang bergejolak. Nah, dampak negatifnya apa aja gitu? Yang pertama adalah munculnya gerakan-gerakan separatisme. Yang kedua adalah adanya gejala disintegrasi bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah terjadinya pelanggaran teritorial Republik Indonesia. Yang keempat adalah adanya campur tangan pihak asing terhadap kebijakan dalam negara Republik Indonesia. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari globalisasi. Nah, kalau kita berbicara dampak, berarti kita akan berbicara tentang apa yang ditimbulkan atau efek dari globalisasi ini. Nah, kita bergerak ke slide berikutnya. Di sini adalah dampak-dampak globalisasi. Dampak globalisasi yang pertama ada yang berkaitan dengan pasar bebas, yang kedua berkaitan dengan iptek, yang ketiga berkaitan dengan budaya, yang keempat berkaitan dengan bisnis dan pemerintahan, yang kelima berkaitan dengan lapangan kerja.
Dampak-dampak globalisasi ini memiliki peluang dan tantangan. Nah, untuk pasar bebas sendiri, peluangnya adalah suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Nah, kesempatan ekspor untuk luar negeri menjadi lebih tinggi melalui globalisasi dan pemasaran menjadi lebih mudah. Namun ada juga tantangannya. Di sini tantangannya adalah produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga yang dijangkau oleh pasar global. Jadi kalau produknya kurang berkualitas, itu tidak bisa atau belum bisa masuk ke dalam pasar bebas globalisasi atau untuk melakukan ekspor dan impor. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.